channel Jalan-Jalan Iskandar. Pagi menjelang siang, selepas melewati medan jalan yang menantang antara Maumere dan Ende, motor yang saya kendarai memasuki kota Ende tepat jam 10:10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tujuan saya jelas, ingin menziarahi makam mertua Bung Karno, Ibu Amsi. Tapi di mana? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya segera menuju rumah pengasingan Bung Karno. Tentu akan ada jawaban yang saya peroleh di sana. Ketika saya tanyakan di mana posisi makam yang akan saya ziarahi, dan benar penjaga rumah pengasingan Bung Karno memberikan saya alamat yang dimaksud. Saya menawarkan jika ada jasa ojek, saya lebih baik diantar ojek saja. Sang penjaga menjawab tidak perlu, karena alamat yang akan saya tuju sudah diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga sangat kecil kemungkinan saya tidak akan menemukan alamat yang dimaksud. Dari Taman Perundungan Soekarno, Bapak jalan lurus saja. Bapak hitung masjid yang Bapak lalui. Pada masjid yang ketiga, yang posisinya di kanan jalan, di sana Bapak tanya, di mana letak kuburnya Ibu Amsi, mertua Bung Karno. Semua penduduk di sana pasti tahu, demikian penjelasan penjaga rumah Bung Karno. Dan benar, alamat yang saya cari dengan mudah saya temui. Lorong Lingkungan Karara, RT 1 RW 1, Kelurahan Rukun 5, kode pos 86514 Ende. Namun segera menyusul kesulitan, yang mana persisnya kuburan Ibu Amsi. Karena ternyata Ibu Amsi dikubur pada pemakaman umum. Lalu jikapun saya menemukan makam yang saya cari, saya masih butuh orang yang mau menceritakan sedikit tentang makam Ibu Amsi. Dengan sedikit usaha, akhirnya saya bertemu dengan Bapak Usman Haji Harun, seorang lelaki paruh baya yang bekerja di sebuah koperasi dan bertempat tinggal di seberang jalan komplek pemakaman umum di mana Ibu Amsi dimakamkan. Beliau banyak tahu tentang makam Ibu Amsi. Dengan beliaulah saya mengunjungi makam Ibu Amsi. Sebagai anak bangsa, saya terenyuh menyaksikan makam mertua proklamator Indonesia yang kondisinya sungguh memprihatinkan. Bagaimana tidak, makam Ibu Amsi tidak memiliki batu nisan, sehingga orang awam tidak mengetahui siapa yang dimakamkan di situ, tanggal berapa meninggalnya, tanggal berapa lahirnya. Apalagi jika harus ditambahkan siapa yang dimakamkan di situ, apa peranan almarhum dalam perjuangan bangsa Indonesia. Perbandingannya bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan dengan makam Soekarno yang berada di Blitar, sesuatu yang seharusnya tidak mesti terjadi jika mengingat peran almarhum dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya peran almarhum pada Bung Karno. Dari lahir almarhum yang wafat pada 12 Oktober 1935 itu, lahirlah wanita yang kelak menjadi pendamping hidup Soekarno. Bukan hanya merelakan putrinya disunting oleh Bung Karno untuk dijadikan pendamping hidup, almarhum juga rela mendampingi putri dan menantunya dibuang ke tanah interniran yang letaknya ketika itu bagaikan di ujung bumi yang lain. Meninggalkan kenyamanan hidup di kota Bandung untuk hidup di tanah nun jauh di sana dan tak tahu kapan akan kembali ke Bandung. Di tanah interniran itu pula akhirnya wanita yang mulia itu menghembuskan napas terakhirnya setelah 5 hari terserang demam berdarah.
Wanita mulia ini yang acap kali mengingatkan Inggit agar meninggalkan kesibukannya sejenak untuk melindungi Bung Karno. Menghibur Bung Karno manakala dilihatnya Soekarno sedang guna. Wanita yang acap kali mengingatkan Inggit agar memasak masakan kegemaran Soekarno. Mertua bijaksana yang mengerti bahwa dalam rasa selera masakan ada rasa yang terhubung dengan masa lalu, dengan tanah kelahiran, dan dengan komunitas Soekarno di Jawa yang tercerabut paksa karena pengasingan itu. Wanita yang memberikan kata putus ketika Soekarno akan diberangkatkan ke tanah pengasingan ND. Apakah akan berangkat sendiri ataukah membawa turut serta Inggit sebagai belahan jiwa yang jika dibawa tentu akan membawa kesengsaraan untuk Inggit. Di tengah kegalauan Soekarno, Ibu Amsi menyatakan akan mendampingi Soekarno ke tanah interniran. Itu artinya Inggit juga akan ikut serta. Akhirnya keluarga besar itu, Soekarno, Inggit, Ibu Amsi, dan Ratna Juami berangkat bersama diikuti 2 orang pembantu, Muhasan dan Karmini. Wanita yang ketika meninggal menyebabkan Bung Karno terpukul hebat. Dengan tangannya sendiri Soekarno ikut mengangkat jenazah mertuanya ke tanah peristirahatan terakhir, yang ketika itu masih berupa hutan di luar kota ND. Soekarno pula yang ikut turun ke liang lahat, lalu dengan tangannya sendiri turut meletakkan jenazah sang mertua di liang lahat. Soekarno pula yang memahat batu karang yang terdapat di sekitar bukit pemakaman, lalu menjadikan batu nisan untuk mertuanya dengan tulisan Ibu Amsi. Lalu di mana semua jejak sejarah itu? Tak ada yang berbekas. Saya tertegun. Apakah karena makam ini telah direnovasi yang tidak selesai, sehingga akhirnya menghilangkan jejak sejarah itu? Tak ada nisan, tak ada keterangan sedikit pun. Pada saya, Pak Usman mengeluhkan makam yang tidak berpagar, sehingga ketika malam hari banyak anjing yang duduk-duduk di atas makam beliau. Sedangkan pada siang hari banyak anak SMA yang menjadikan makam itu sebagai tempat pacaran. Pada dinding bangunan makam saya melihat ada meteran listrik PLN. Namun karena tidak ada yang mengurus, meteran itu seakan tidak berfungsi. Lampu tidak tersedia, sudah juga tidak menyala, kondisi yang sungguh memprihatinkan. Hilangnya benda-benda yang memiliki nilai sejarah, tidak adanya batu nisan, tidak adanya pagar, tidak ada penerangan, dan dijadikan peristirahatan hewan di waktu malam, serta ajang pacaran di waktu siang. Pada saya, Pak Usman Haji Harun berjanji akan membuatkan pagar besi dengan tangannya sendiri jika ada mereka yang menyumbangkan dana untuk itu, karena beliau memiliki keahlian sebagai tukang las. Juga beliau akan mengunci pagar yang telah dibuat, serta menyalakan dan mematikan lampu makam. Beliau memberikan alamat lengkap beserta nomor HP untuk dihubungi. Pada perjalanan pulang dari menziarahi makam Ibu Amsi, saya hanya bergumam, bangsa ini memang belum patut menjadi bangsa besar selama belum bisa menghargai para pahlawannya dengan layak. Demikian teman-teman sekalian, perjalanan kita kali ini dalam episode mengunjungi makam mertua Bung Karno Ibu Amsi. Pada perjalanan berikutnya akan saya kisahkan kisah-kisah yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!